Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini kita masuk pada pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni pertemuan kedua ya, dengan materi ragam bahasa Indonesia. Saya harapkan teman-teman dengan sesama menyimak video ini dengan baik agar materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ragam bahasa Indonesia. Dalam materi ini kita berbicara soal bagaimana ragam bahasa Indonesia itu dilihat dari konteks berbahasa yang baik dan bahasa yang benar. Ya. Dalam materi kita ini, bahasa Indonesia kita harus berbahasa yang baik dan benar. Konteks bahasa yang baik adalah melihat situasinya, ya, bagaimana situasi dalam konteks kita berbahasa. Sarana, ada mitra, ada tempat dan laras bahasanya. Kemudian selanjutnya ada kaidah bahasa yang benar, ya. Kaidah bahasa yang benar itu adalah bagaimana kita menempatkan bahasa, menggunakan bahasa itu dengan tata bahasa yang baik, ya. Bagaimana ejaannya, ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesianya, ya. Kemudian peristilahan, ya. Ada dalam buku pedoman umum peristilahan. Kemudian ada kamus besar bahasa Indonesia. Nah, dari dua konteks bahasa yang baik dan benar, saya harap teman-teman bisa menggunakan aplikasi dalam handphone teman-teman, ya, yaitu aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anda bisa mengunduhnya melalui Android di Play Store, dan untuk yang handphonenya iPhone bisa mengunduhnya di iPhone Store, ya. Dan aplikasi tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memudahkan teman-teman untuk bisa mencari kosakata atau kata baku dan tidak baku supaya teman-teman bisa memilih kata yang baik dan benar. Nah, dalam konteks bahasa yang baik, di slide selanjutnya kita harus melihat situasi dalam menggunakan bahasa Indonesia, ya. Situasinya bagaimana? Ya, ada situasi, ada non resmi, ada sarana, lisan dan tulisan, kemudian ada mitra, kedudukan dan hubungan, kemudian ada tempat, yaitu daerah dan waktu, kemudian ada laras, hukum, ilmiah, bisnis, jurnalistik, kreatif, dan sastra. Dalam konteks situasi, di slide selanjutnya, resmi dan non resmi, bagaimana kita menggunakan bahasa, memilih bahasa yang resmi dalam konteks kita menulis dan berbicara, ya. Kemudian non resmi juga sama seperti itu. Ya, dalam situasinya kita dihadapkan pada konteks apa begitu dalam menggunakan ragam bahasa itu, ya. Dalam resmi misalnya kita harus menggunakan kata-kata yang baik, sopan dan segala macamnya, ya. Yang biasanya kita gunakan dalam konteks kita berhubungan dengan orang yang lebih tua atau orang yang mempunyai jabatan di atas kita. Nah, itu. Dan non resmi biasanya kita gunakan dalam konteks hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan teman dan segala macamnya. Selanjutnya ada konteks kita sarana dalam berbahasa yang baik, yaitu ragam lisan dan tulis. Sarana kita dalam berbahasa ada dua, yaitu tadi lisan dan tulisan. Selanjutnya, perbedaan dari lisan dan tulis itu adalah kehadiran lawan tutur. Kalau lisan kita perlu kehadiran seseorang untuk mendengarkan dalam kita berbicara, ya. Tapi kalau tulis itu tidak perlu. Anda menulis hari ini, tulisan Anda bisa dibaca kapanpun begitu. Kemudian unsur lisan gramatikal tidak lengkap, ya. Tidak lengkap kalau lisan. Jadi kalau misalnya orang bicara, dia tidak perlu mengetahui subjek, predikat, objeknya, atau mungkin titik komanya kan tidak terlihat. Kemudian tidak terikat ruang dan waktu. Kalau lisan, kita berbicara, saya berbicara hari ini, video ini bisa didengar kapan saja, ya. Bisa disimak kapan saja, tidak terikat ruang dan waktu. Dipengaruhi punktuasi, jeda dan ritme suara, ya. Ketika berbicara tentunya
kita ada berhentinya, ya, ada jedanya. Nah, itu yang membuat perbedaan dengan tulisan. Kalau tulisan harus dengan tanda baca dan terikat ruang dan waktu. Kemudian perbedaan selanjutnya, lisan itu berlangsung cepat, ya, berlangsung cepat. Biasanya lisan itu ya, kalau misalnya saya sudah bicara sekarang, ya tidak bisa diulang lagi begitu, ya. Dan itu sangat cepat gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman mengikuti perbincangan di sebuah seminar, ya si pembicara tidak bisa mengulang kata-katanya begitu ya. Nah, tapi kalau ditulis, dalam kita mengikuti seminar, kita punya makalah yang kita bisa dapatkan dari forum seminar tersebut, ya. Kemudian lisan itu sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, ya. Seperti ini misalnya saya tidak menggunakan mic, ya. Jadi tidak perlu alat bantu, jadi langsung. Biasanya dalam ngobrol biasanya langsung. Tapi kalau tulis perlu menggunakan alat bantu seperti kertas, pulpen, ya, seperti mesin komputer atau mesin cetak, printer, ya. Kemudian kalau lisan itu dapat langsung dikoreksi, ya. Kalau misalnya saya salah bicara, saya langsung mengoreksi apa yang saya ucapkan. Tapi kalau tulisan, Anda menulis misalnya hari ini Anda kirim ke dosen, dosen membaca tulisan Anda salah, kan Anda tidak bisa perbaiki pada saat itu. Kemudian dapat dibantu dengan, kalau lisan dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, dan intonasi. Ya, seperti saat ini saya menggunakan intonasi, menggunakan tangan, mimik wajah, ya. Wajah kita gembira, sedih, itu akan terlihat dari lisan kita, gerak tubuh kita. Namun kalau tulis itu tidak didapat dibantu dengan gerak tubuh, tapi dibantu dengan tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda tanya, ya, tanda seru, dan segala macamnya. Selanjutnya, ragam bahasa lisan baku dan ragam bahasa lisan tidak baku. Nah, lisan baku itu biasanya kita gunakan dalam ceramah-ceramah, ya, dalam ujian, dalam mempresentasi tugas, dan segala macamnya. Kemudian kalau ragam bahasa lisan tidak baku, biasanya kita gunakan, biasanya kalau teman-teman lagi makan, ngobrol, nah itu biasanya tidak baku, ya, baik ngobrol di tempat rumah makan, ngobrol di angkringan, atau di tempat-tempat yang ramai begitu, ya. Nah, dalam ragam bahasa tulis tidak baku biasanya ada penggunaan bahasa daerah, ya. Biasanya ada kalimat kapan Bapak mau kundur, atau tindak ke Jogja dengan siapa. Nah, ini biasanya dalam bahasa Jawa itu ya lisan sopan, tapi dalam konteks bahasa Indonesia tidak tepat digunakan, ya. Kemudian selanjutnya dalam konteks bahasa yang baik, kita ada mitra, ya, bagaimana kedudukan dan hubungan kita terhadap lawan bicara kita atau orang yang membaca tulisan kita, ya. Siapa yang kita tujukan terhadap tulisan kita? Misalnya tulisan kita ditujukan kepada dosen atau kepada rektor misalnya, tulisannya pasti harus baik begitu, ya. Tidak mungkin tulisannya yang tidak baik begitu, karena dosen kita pasti akan membaca tulisan kita, maksud dari tulisan kita seperti apa. Nah, itu jadi kita harus tahu kedudukan mitra kita seperti apa, hubungan kita dengan orang yang kita ajak bicara seperti apa, itu akan menentukan bahasa yang kita gunakan. Kemudian tempat, ya, daerah dan waktu itu juga menentukan dalam kita memilih bahasa yang tepat untuk kita gunakan, ya. Kemudian laras bahasa selanjutnya itu ada ragam ilmiah, hukum, sastra, bisnis, dan jurnalistik, ya, laras bahasa yang biasa kita gunakan, ya. Biasanya kalau ilmiah itu biasanya kita temui dalam ilmiah akademis. Dalam slide selanjutnya itu ilmiah akademis ada artikel, ada makalah, ya, ada surat menyurat, laporan penelitian, skripsi, disertasi, dan segala macamnya. Kemudian ada karya ilmiah populer, biasanya kita tulis dalam opini-opini di koran, ya, catatan-catatan populer, kolom-kolom di media massa, gitu. Selanjutnya ragam ilmiah sastra, ya, sastra ini biasanya lebih mengungkapkan nilai-nilai keindahan, estetika, imajinasi, ya, seperti kita temui dalam puisi, ya, dalam cerpen, dalam novel, drama, itu biasanya kita temui bahasa-bahasa yang mengandung unsur sastra, ya. Kemudian dalam berita jurnalistik biasanya kita menemukan dalam koran-koran atau media cetak atau media yang lain begitu, ya. Dalam media online kita biasanya menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam penulisan berita.
Kemudian tadi laras bisnis biasanya kita gunakan dalam konteks kita berjualan atau berbisnis dengan orang. Misal bahasa diskon 50% atau potongan harga atau beli satu dapat dua, itu bahasa-bahasa yang bisnis ya. Kita pilihan bahasanya seperti itu. Kemudian dalam istilah hukum biasanya dalam konteks bahasa undang-undang ya. Undang-undang yang berlaku, kemudian bagaimana regulasi, kemudian bagaimana kita membuat sebuah konteks dalam negosiasi, ya, itu menggunakan bahasa-bahasa hukum. Itu teman-teman materi dari saya tentang ragam bahasa Indonesia. Saya bisa minta Anda untuk menugaskan teman-teman untuk membuat sebuah kelompok diskusi, bisa minimal 5 orang sampai dengan 10 orang, yang kemudian membuat sebuah memilih dari 5 laras bahasa tersebut untuk Anda diskusikan. Anda membuat sebuah contoh karya jurnalistik ya, atau bisnis, sastra, atau hukum, atau ilmiah yang kemudian Anda tulis di dalam sebuah makalah ya, yang kemudian nanti Anda presentasikan. Dan selanjutnya, terima kasih atas perhatian teman-teman untuk menyimak video ini. Sampai ketemu kembali dalam video pembelajaran saya selanjutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.